Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Nur Sapatmawati, guru dari SDN Antasari 2. Saya Herin Nida, guru dari SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufi'iyah. Dan saya adalah Sari dari guru SDN Pasar Senen 1. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coache. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Ibu Nida. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya baik, alhamdulillah luar biasa ya Bu. Ya. Ini peran saya adalah sebagai pengamat atau observer yang nantinya akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan si coaching. Namun sebelumnya Bu, saya akan memberitahukan dulu nih apa aja rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya ketika mengamati Ibu nanti. Di rubrik penilaian ini yang saya harapkan adalah ketika proses coaching Ibu nanti dengan si coach, Ibu sudah melaksanakan prinsip dari coaching itu sendiri. Yang mana meliputi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coaching. Selain itu, yang saya harapkan juga Ibu memiliki kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, agar Ibu nanti juga bisa menggali nih untuk membantu si coach ini menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Kemudian saya juga ingin Ibu melaksanakan coaching ini tadi dengan menggunakan alur tirta Bu. Alur tirta itu kan yang pertama ada tujuan, setelah itu identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Bu. Iya Bu. Ya, bagaimana bisa dipahami Bu? Iya Bu, paham Bu. Iya. Nah, kemudian sebelum kita mulai ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bisa Bu? Iya, tentu boleh Bu. Oke, boleh ya. Jadi yang pertama nih yang ingin saya tanyakan, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Iya Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif Bu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Nah, kemudian Bu, kalau di antara dua itu ada nggak yang lebih spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan? Kalau yang lebih spesifiknya Bu, saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif Bu, di mana pada mendengarkan aktif ini supaya dapat menggali dari potensi coach tersebut Bu, dan nanti coach tersebut juga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau miliki Bu. Iya, betul sekali Ibu. Jadi memang mendengarkan aktif ini kan salah satu kunci ya, supaya kita bisa menggali banyak hal tadi dari si coach. Nah, Ibu untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, kira-kira tolak ukur apa yang Ibu jadikan patokan nih, supaya Ibu dapat mengembangkan potensi Ibu tadi? Iya Bu, untuk tolak ukurnya dalam mengembangkannya, saya ingin yang pertama itu yaitu saya dapat menerapkan alur tirta Bu secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide coach tersebut agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia miliki tersebut. Iya, baik Bu. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi ya terkait prosesnya yang meliputi tirta tadi, kemudian ide-ide dari coach itu bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Mungkin itu aja sih Bu yang ingin saya tanyakan. Semoga percakapan Ibu nanti dengan si coach lancar. Kemudian indikator yang ingin Ibu kembangkan juga terlaksana Bu ya. Bagaimana Bu? Udah siap nih mulainya? Insya Allah sudah siap Bu. Oke, baik Ibu, semangat ya Bu atas dalam proses coachingnya. Nanti di sini saya akan mengamati proses coaching yang Ibu jalankan. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Narsa. Waalaikumsalam Bu Cici. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, tapi ada yang mengganjal dalam pikiran saya Bu. Oh, kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Jadi gini loh Bu, saya ini pada pembelajaran di kelas 2 saat mengajar saya mengalami kesulitan Bu dalam pembelajaran perkalian.
Padahal kan perkalian ini pelajaran yang mendasar ya untuk di kelas-kelas selanjutnya nanti. Iya. Oh, berarti Ibu merasa kesulitan ya Bu dalam memahami dan mengajarkan materi perkalian kepada murid-murid kelas 2 tersebut ya Bu? Iya Bu, saya mengalami kesulitan Bu. Oh iya, karena waktu kita pendek ya Bu. Apa nih yang kira-kira ingin Ibu dapatkan dari diskusi dan percakapan kita pada hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan mengenai murid saya dalam pembelajaran perkalian ini, Bu. Oh iya, berarti apa yang bisa Ibu Narsa lakukan supaya murid-murid Ibu Narsa itu tersebut dapat memahami perkalian tersebut Bu? Nah, iya. Jadi begini, Bu. Agar murid-murid saya bisa lebih paham, saya melakukannya dengan biasanya saya menjelaskan terlebih dahulu dengan metode ceramah. Kemudian saya memberi contoh soal. Setelah itu, setelah anak-anak saya tanyakan apakah sudah mengerti dan mereka mengerti, saya memberikan latihan soal. Tetapi ternyata banyak siswa-siswa yang masih kesulitan, jawabannya belum benar, Bu. Oh iya, masih banyak perkalian dan murid-murid tersebut masih belum benar ya Bu dalam menjawab soal. Nah, kira-kira menurut Ibu Narsa, bagaimana nih cara atau idealnya anak tersebut memahami tentang perkalian tersebut? Ketika anak-anak bisa melakukan penjumlahan berulang dan jawabannya benar. Nah, itu menurut saya di situ murid-murid sudah paham tentang perkalian. Oh, oke. Jadi anak-anak itu paham tentang tahap-tahap mengerjakan perkalian, terus dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya juga pun akan menjadi ideal ya Bu? Iya, begitu idealnya, Bu. Oh, iya. Baik Bu, kalau anak-anak itu dari level 1 sampai 10, kira-kira di kelas Ibu Narsa tersebut, di kelas 2, anak-anak itu berada dalam level berapa ya Bu? Kalau saya amati, anak-anak itu berada di level 5 karena sebagian besar sudah bisa melakukan penjumlahan secara berulang, tetapi ketika hasil jawabannya itu yang belum tepat, belum benar. Iya, Bu. Iya, berarti murid-murid Ibu Narsa ini sedang berada di level 5 ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira anak-anak tersebut bisa nggak Bu mencapai level 10 menurut Ibu sendiri? Bisa Bu, ketika perkalian dari penjumlahan berulang itu bisa mendapatkan jawaban yang benar. Berarti murid-murid bisa paham dan itu sudah mencapai level 10. Menurut Ibu Narsa sendiri, apa yang bisa Ibu Narsa lakukan untuk membantu murid-murid tersebut berada di level 10 untuk memahami tersebut? Sebenarnya itu sih yang saya pikirkan, Bu. Saya sih ada beberapa ide, Bu, tapi belum saya laksanakan, Bu. Wah, ide apa itu Bu? Jadi begini, Bu, saya ingin nanti melakukan pembelajaran yang lebih inovatif, misalnya dengan menggunakan permainan atau menggunakan video interaktif, atau misalnya saya merancang pembelajaran yang lebih konkret dan menyenangkan, Bu. Mungkin itu ide dari saya. Wah, bagus sekali ya Bu. Tadi ada game Bu. Kira-kira game seperti apa ya Bu yang ingin Ibu mainkan? Nah, jadi terkait games yang ingin saya mainkan, saya ingin bermain game Habiskan Tentakelku. Jadi di sini saya membuat perkalian yang saya gunting-gunting, kemudian saya tempelkan itu soal-soal tersebut pada gurita, pada tentakelnya. Nah, nanti murid mengambil satu kertas soal dari tentakel itu, dan yang mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stek es krim, kelereng, batu, atau biji-biji kacang. Nah, jadi jika sudah selesai mengerjakannya, maka dibawa ke guru. Kemudian jika jawaban benar, murid bisa mengambil lagi tentakel gurita tersebut. Nah, jadi lebih saya rancang lebih menyenangkan lah, Bu. Begitu, Bu Cici. Oh iya, menarik sekali ya Bu dari game-game yang Ibu jelaskan tadi tentang tentakel tersebut. Nah sekarang Bu, apa ya Bu ukuran keberhasilan rencana aksi dari Ibu Narsa tersebut? Saya nanti ingin murid-murid ukuran keberhasilannya itu ketika murid-murid sudah bisa mengerjakan dengan benar, mengerjakan perkalian dengan benar dan tepat, ya.
Iya, nah bagus sekali ya Bu. Menurut Ibu, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran ini Bu? Mungkin kendalanya nanti saya harus mempersiapkan media-media yang saya butuhkan, kemudian membutuhkan tempat juga, space yang lebih luas ya nantinya dalam bermain game tentakel ini. Menurut Ibu, berapa ya waktu yang disiapkan untuk dapat mengimplementasikan dari pembelajaran Ibu tadi? Karena pelajaran matematika ya, jadi ini masih ada 3 hari lagi. Jadi saya siapkan dulu medianya, kemudian saya menyiapkan tempatnya. Nah, saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, saya rencana akan menggunakan ruang kelas, tapi saya setting untuk meja kursinya saya geser dulu. Dan untuk murid-murid mengerjakan game, habiskan tentakelku dan menghitung benda nyata yang saya sediakan di kelas. Ya. Menurut Ibu, apakah ada seseorang yang bisa membantu dalam keberhasilan pembelajaran Ibu? Mungkin saya nanti akan berdiskusi dengan Pak Hamka sebagai teman paralel saya mengajar di kelas 2B. Iya. Nah, jadi rencana aksi saya dalam pembelajaran supaya kami saling melengkapi dan bisa berkolaborasi nantinya, Bu. Oh baik Bu, kira-kira kapan ya Bu waktu Ibu untuk menerapkannya di kelas itu tersebut? Hari Sabtu, Bu. Oh iya, baik Bu. Kita review sebentar ya Bu, dari hasil diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan nih dari sisi perbincangan diskusi kita kali ini Bu? Ya, tadi kan awalnya saya bingung ya Bu. Tapi sekarang saya sudah mendapatkan pencerahan atau saya bisa menentukan apa yang akan saya lakukan nanti, yaitu yang perlu saya lakukan yaitu mempersiapkan pembelajaran perkalian di kelas saya dengan menggunakan media yang lebih konkret sehingga pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang paralel di kelas 2B yaitu Bapak Hamka. Iya Bu. Wah keren sekali ya Ibu Narstana. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya pengen dengar cerita keseruan Ibu tentang pembelajaran Ibu di kelas tersebut. Jangan lupa hubungi saya ya Bu kalau misalnya Ibu mau disupport atau ada masalah-masalahnya. Baik Bu Cici, terima kasih. Ya, Bu Cici. Jadi tadi saya sudah menyaksikan ya proses coaching Ibu Cici tadi dengan si Koci. Jadi di sini saya ada beberapa catatan Bu. Namun sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya boleh menanyakan beberapa hal dengan Ibu Cici? Iya boleh Bu. Oke, baik. Jadi hal yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat proses coaching dan apakah yang sudah tercapai nih dari indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Iya Bu, untuk yang saya coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Bu, yaitu yang pertama itu tentang tadi berupa kemitraan, terus kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk potensi ini yang sudah saya dapatkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, benar sekali Bu, luar biasa. Alhamdulillah tadi yang Ibu sampaikan juga udah sesuai dengan hasil catatan saya dan memang benar tadi ya Bu ya, ketika saya melihat Ibu tadi melakukan proses coaching dengan si Koci, tadi udah ada beberapa hal yang sudah Ibu terapkan tadi dalam proses tersebut. Di mana yang pertama adalah prinsip dari coaching itu sendiri. Tadi saya lihat waktu Ibu melakukan coaching, Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, di mana Ibu merasa setara dengan si Koci Ibu ini. Ya, tidak ada perbedaan strata. Kemudian juga di prinsip proses kreatif, tadi saya juga lihat Ibu sudah berusaha untuk menggali kreativitas dari si Koci tadi, agar Koci tadi dapat mengeluarkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, terus ada juga tadi Bu, di prinsip bagian memaksimalkan potensi. Jadi Ibu tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si Koci, supaya Koci tadi dapat mengeluarkan nih solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya tadi saya juga sudah lihat waktu coaching tadi Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi inti ya Bu, yang sudah kita bicarakan tadi sebelumnya di pra observasi kan Ibu ingin tadi mengembangkan
dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi yang saya lihat Ibu sudah melaksanakannya, ya Ibu tadi sudah bisa mendengarkan coach secara aktif, kemudian Ibu juga bisa tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada si coach. Dan tentunya tadi Ibu juga sudah melaksanakan coachingnya dengan alur tirta Bu ya, yang mana tadi Ibu memulainya dengan tujuan, kemudian memberikan identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya, jadi alhamdulillah Bu ya, secara umum gambaran saya tadi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan itu alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan lancar Bu. Sudah sesuai dengan alur tirta, sudah melaksanakan prinsip coaching, dan juga sudah melaksanakan kompetensi inti. Luar biasa Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nida. Tinggi, sama-sama Bu. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, masih ada tidak yang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan dari hasil coaching yang tadi Bu? Iya Bu, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menghadirkan kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek, begitu kemudian selanjutnya lagi itu mendengarkan, mungkin memasukkan teknik stop STOP Bu, supaya si coach tersebut merasa tenang dan lebih mudah untuk mengeluarkan apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi tadi kehadiran penuh atau presence-nya itu menjadi harapan Ibu ya, agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Oke Ibu, saya berharap semoga teknik yang Ibu sebutkan tadi, teknik stop tadi Bu ya, itu juga bisa Ibu terapkan dalam keseharian Ibu, sehingga kan Ibu dapat memaksimalkan tadi nih pada bagian kehadiran penuh, agar dapat membantu si coach tadi menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu Bu, saya juga ada masukan, mungkin ada juga kompetensi-kompetensi lain yang perlu Ibu pertajam lagi nih, supaya Ibu lebih maksimal nanti dalam proses coaching selanjutnya. Jadi harapan saya ke depannya, semoga ketika Ibu melakukan coaching lagi nanti dengan si coach, Ibu bisa lebih memaksimalkan kompetensi-kompetensi yang sudah Ibu miliki saat ini maupun yang ingin Ibu kembangkan tadi ya Bu ya. Kemudian sesuai dengan coaching tadi yang saya lihat secara umum ya, alhamdulillah sudah hebat Bu, sudah bagus. Jadi tadi Ibu juga sudah melaksanakan sesuai prinsipnya dengan kompetensi inti dari coaching tersebut tadi, dan tentunya Ibu juga tetap berpegang teguh tadi dengan alur tirta yang dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Ya, jadi terima kasih Bu. Jadi proses yang sangat luar biasa tadi Bu ya saat yang coaching tadi. Semoga bisa berdampak untuk diri Ibu sendiri, dan semoga nanti ke depannya Ibu lebih bagus lagi nih dalam melaksanakan coachingnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Kalau gitu saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.